Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melaksanakan sholat berjamaah zuhur dan saat ini kita sempurnakan i'tikaf kita dengan taklim yang insyaallah akan diisi oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Hilmi Fuad MAG yang akan menyampaikan topik tentang Ramadan bulan 1000 bulan, itu kiat-kiat cara meraih Lailatul Qadar. Seyogianya pengajian ini dihantarkan oleh yang terhormat Bapak Haji Azrul selaku senior manager di Operation Center, Operation Senior Manager Regional Operation Center Regional 3 Jawa Barat. Namun beliau Pak Haji Azrul berhalangan hadir. Untuk itu mungkin langsung aja ke pemateri. Namun agar semakin menambah barokah pengajian ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dipersilakan kepada Mukarram Kiai Haji Hilmi Fuad MAG, dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Para jamaah Masjid Al-Ihsan dimanapun berada, hari ini di hujung Ramadan kita bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tersanjung selalu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuai topik yang diberikan di kali ini adalah tentang kiat mendapatkan Lailatul Qadar. Di akhir Ramadan sudah menjadi umum bahwa setiap mukmin itu mengharapkan keberkahan Lailatul Qadar. Namun akan tetapi banyak juga orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar tapi tidak memperhatikan apa saja yang harus dikerjakannya. Lailatul Qadar merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan Allah Ta'ala di setiap bulan Ramadannya itu secara umum. Namun Lailatul Qadar itu memiliki berbagai macam versi keyakinan. Bagi para kaum arif billah, para ahli ma'rifah, bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu tidak mesti terjadi di bulan Ramadan, tapi terjadi pula di bulan-bulan yang lain. Ini permasalahannya, pemaknaan tentang Lailatul Qadar bagi ahli ma'rifah dan orang umum itu berbeda.
Karena bagi ahli ma'rifah, Lailatul Qadar itu adalah isinya tidak lain merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang rahmat tersebut bisa membuat dirinya atau manusia menjadi lebih kenal Allah, menjadi sempurna imannya. Itulah yang dimaknai Lailatul Qadar oleh para kaum ma'rifah. Namun Lailatul Qadar ada juga pemahaman secara awam. Lailatul Qadar pemahaman secara awam tentunya tidak lepas dari pendapat-pendapat para ulama yang sudah dituliskan di kitab-kitab turosnya, di kitab-kitab klasiknya. Namun yang terpenting adalah bahwa ketika di akhir Ramadan, kalau kita hanya meniatkan Lailatul Qadar diturunkan pada kita di akhir Ramadan tersebut, maka itu pun menjadi bermasalah. Karena Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi Muhammad SAW di 10 terakhir Ramadan memperketat ibadahnya atau memperbanyak ibadahnya, berbeda dengan ibadah-ibadah di hari-hari biasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Belum ada satu riwayat yang memerintahkan bahwa semua umat Islam yang berpuasa untuk mencari Lailatul Qadar. Tapi perintah dari Kangjeng Nabi adalah memperdalam, memperketat, memperbanyak ibadah di ujung 10 hari bulan Ramadan. Kalau seandainya kita meniatkan agar mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu menjadi batal. Bagaimana mungkin Lailatul Qadar itu bisa diturunkan pada orang yang tidak ikhlas melakukan ibadah di akhir Ramadan? Jadi Nabi mengajarkan pada kita bukan mendapatkan Lailatul Qadarnya, tapi perdalam, perbanyak, lalu tunaikan dengan ikhlas ibadah-ibadah di akhir Ramadan. Oleh karena itu kita harus paham terlebih dahulu apa sih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada 3 makna tentunya. Yang pertama, Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya ditentukan. Apa yang ditentukan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah itu secara umum. Lalu ditentukannya nasib-nasib manusia. Ada lagi yang mengartikan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan 1000 bulan, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Syahrul inna anzalna fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, kemuliaan 1000 bulan. Lalu ada lagi Lailatul Qadar itu adalah waktu yang doyik. Al-Qadar itu doyik. Doyik artinya sempit. Kenapa sempit? Karena sibuknya para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sepertiga malam di Lailatul Qadar itu para malaikat turun sibuk untuk menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, itulah beberapa pengertian yang ada dalam referensi-referensi yang ditulis oleh para ulama tentang Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk bagaimana cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tentunya harus ada indikator terlebih dahulu. Apa sih indikator orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Indikator yang pertama adalah meningkatnya ibadah dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Yang tadinya nggak pernah sholat rawatib, dia sholat rawatib. Yang tadinya nggak pernah baca Quran 1 hari 1 juz, dia jadi baca Quran 1 hari 1 juz. Yang tadinya tidak rajin bersedekah, dia rajin bersedekah. Jadi meningkatnya amalan-amalan ibadah selain wajib di hari-hari berikutnya, sesuai dengan tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia agar menjadi ahli ibadah. Tentunya ibadah itu tidak hanya melulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada juga ibadah ghair mahdhah.
ibadah ghair mahdhah ini yang kaitannya dengan sosial, baik itu kita taat pada aturan dan lain sebagainya, itu pun bagian dari ibadah. Kita bekerja di tempat ini, itu pun bagian dari ibadah. Intinya bagi orang yang beriman, semua kebaikan akan menjadi nilai ibadah. Syaratnya dia tahu bagaimana cara meniatkan ibadah tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, indikator orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah memiliki jiwa yang damai. Bukan hanya damai pada pribadinya, tapi juga damai bisa mendamaikan orang lain. Tidak lagi takut dengan apa yang disebut takdir Allah. Dia akan melakukan apapun yang Allah takdirkan pada dirinya. Dia akan menjadikan bahwa masa lalu adalah sebagai kenangan, hari ini adalah sebagai kenyataan, masa depan adalah sebagai harapan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memiliki jiwa yang damai. Dia selalu tenang meskipun kondisi ekonominya, kondisi situasi dunianya tidak begitu menguntungkan dirinya, tapi dalam kolbunya, dalam hatinya, dalam jiwanya selalu ada jiwa yang damai. Kalau mengambil satu syair dari seorang waliullah, Sunan Gunung Jati, bunga susah eling Allah. Mau dalam keadaan bahagia, mau keadaan bunga, mau keadaan susah, keadaan miskin, keadaan kaya, sakit ataupun sehat, dia selalu eling pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala, eling pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu-satunya obat penenang hati setiap manusia. Bukan hanya itu, dirinya pun bisa mendamaikan orang lain. Jadi setiap ada orang yang bertekai, setiap ada orang yang bertengkar atau berselisih, orang tersebut sanggup mendamaikan, bukan malah menjadi provokatif, bukan menjadi provokator, malah membuat orang lain jadi saling bermusuhan. Nah itu. Jadi dua hal tersebut cukup sebagai indikator bahwa orang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah meningkatnya amal-amalan ibadahnya, bukan yang wajib tapi yang sunnah-sunnahnya, dan yang ghair mahdhah, dan juga bisa memiliki hati yang damai dan juga bisa menjadi mendamaikan manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana caranya? Hadirin rahimakumullah, agar kita bisa masuk pada tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, namun 4 hal ini dibagi 2. Jadi 2 sebelum yang 2. Yang 2 terakhir bisa kita jadikan sebagai alat atau tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar, asal kita bisa melewati yang 2 terlebih dahulu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar ini hampir persis sama seperti yang dituliskan oleh Syekh Al-Maliki dalam kitab Asy-Sya'ban, bahwa di malam Lailatul Sya'ban Allah turun ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa semua manusia kecuali orang yang syirik dan orang yang memiliki dendam. Di sini artinya bahwa Lailatul Qadar pun akan kita raih, syaratnya 1. Jangan memiliki dendam. Hilangkan dendam, kebencian terlebih dahulu yang ada dalam hati kita. Percuma saja kita melakukan ibadah ribuan, ratusan, puluhan, wiridan kita baca puluhan, ratusan, ribuan, jika ada dendam di dalam hati kita. Baik dendam terhadap diri sendiri ataupun dendam terhadap orang lain. Ini yang terpenting. Jadi bahwa ada sebuah kisah pemuda Ansor. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama seorang sahabat, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Lalu Rasulullah bilang bahwa suatu saat nanti sebentar lagi akan datang seorang pemuda
yang dia akan menjadi ahli surga. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda tersebut berwudu, lalu setelah berwudu menenteng sendalnya untuk masuk ke masjid atau musola. Hari pertama Rasulullah bicara seperti itu. Lalu hari kedua Rasulullah bicara juga sama, bahwa akan ada seorang pemuda yang menjadi ahli surga, dan orang itu pun sama yang hari sebelumnya Rasulullah tunjukkan. Lalu di hari ketiga pun sama, Rasulullah SAW menunjuk orang tersebut dia adalah ahli surga. Disinilah Abdullah bin Amr bin As agak sedikit takjub. Ini ada apa gerangan? Kenapa orang tersebut sampai 3 kali oleh Rasulullah disebut sebagai ahli surga, padahal orangnya masih hidup. Lalu tiba-tiba Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada orang tersebut untuk menginap di rumahnya dengan alasan pura-pura, istilahnya pura-pura, bahwa saya sedang bertengkar dengan orang tua saya dan saya bersumpah tidak akan tidur di rumah selama 3 hari, maka izinkanlah saya untuk menginap di tempatmu. Pada akhirnya diizinkanlah. Di hari pertama Abdullah bin Amr bin As memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ternyata apa yang dilakukannya itu biasa-biasa saja, sholat wajib, sholat rawatib, lalu sisanya paginya beliau pergi kemana? Ke ladang kurma. Tidak ada yang istimewa. Malamnya juga biasa saja, bahkan tidak melakukan sholat malam. Lalu di hari kedua pun sama, di hari ketiga pun sama. Disinilah Abdullah Amr bin As pada akhirnya berani bertanya pada orang tersebut, wahai fulan, aku itu sebetulnya tidak ada pertengkaran dengan orang tuaku. Aku kesini tuh hanya penasaran dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa engkau adalah salah satu orang yang ditentukan akan masuk surga. Aku ingin tahu apa rahasianya. Apa jawaban dari seorang sahabat tersebut, seorang pemuda Ansor orang tersebut? Jawabannya adalah bahwa dalam setiap hidupku, dalam setiap nafasku, tidak ada sedikit pun rasa dendam, rasa iri pada orang lain. Ternyata amalan tersebut, hilangnya rasa iri, hilangnya rasa dendam, itu bisa membuat manusia menjadi pilihan Allah untuk masuk surganya. Bahkan dalam keterangan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah melihat gerakan kita, pakaian kita, bicara kita, hafalan kita. Yang Allah lihat adalah bagaimana kondisi hatinya, terutama dalam beribadah. Ribuan kali kita sholat, melakukan ibadah, namun apabila ketika kita sholat tidak mengingat Allah tapi mengingat yang lain, maka itu sholatnya bermasalah sesungguhnya. Kita ambil surat Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di situ ada perintah ibadah yang isinya 2. Yang pertama fa'budni, menyembah. Yang kedua adalah mendirikan atau melaksanakan ibadah tersebut. Jadi dalam sholat saja itu berarti ada 2 yang harus kita kerjakan. Yang pertama melaksanakan sholatnya, mendirikan sholatnya, sesuaikan rukun-rukun sholatnya, jangan tinggalkan syarat dan rukunnya, bacaannya juga yang wajib harus dibaca. Jika itu sudah selesai, maka fa'budni, harus ada penyembahan. Penyembahan itu adalah mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyembah yang sesungguhnya itu adalah tunduk dalam kolbu, tunduk dalam hati kita. Misalnya kita lagi jalan, lalu tiba-tiba ada orang menghormat kita dengan menundukkan kepala, itu belum bisa diartikan atau dimaknai orang tersebut betul-betul tunduk pada kita, nyembah kita. Artinya begitu. Artinya ketundukan itu adanya pada kolbu. Makanya ketika kita sholat, bacaannya sudah benar, rukunnya sudah betul, maka perbaikilah penyembahan kita, perbaikilah ingatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sholat itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama rukun dan syarat sholat, yang kedua kolbu kita, apa yang kita kerjakan ketika tadi kita melaksanakan ibadah sholat.
Ibu bapak rahimakumullah. Nah, jadi itulah yang pertama, bahwa harusnya kita memiliki kebeningan hati, jangan lagi memiliki dendam. Makanya di akhir Ramadan ini perbanyaklah berdoa ketika kita akan berbuka. Wahai Allah, misalnya, hari ini aku telah berbuka, namun puasaku memang belum sempurna karena mulutku masih gibah, mataku masih maksiat, terutama hatiku masih kesana kemari, tidak fokus untuk berpuasa dan mengingatmu. Maka hanya engkaulah yang bisa menyempurnakan puasaku. Jadi mintalah kesempurnaan puasa pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, termasuk puasa di bulan Ramadan. Lalu misalnya ada lagi ajaran yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk amalan untuk agar supaya kita husnul khotimah, bisa dibaca dengan bahasa Indonesia misalnya. Wahai Allah, selamatkanlah hatiku dari penyakit-penyakit hati, dan selamatkanlah hatiku dari kejelekan-kejelekan yang ada di dalamnya, dan selamatkanlah aku dikala aku dikembalikan pada umur yang pertama, umur yang semula. Jadi artinya apa? Ini doa Allahumma inni as'aluka salamata sudur, selamatkan hatiku. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min su'i sudur, selamatkan aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan hati. Yang ketiga, selamatkanlah aku ketika aku dikembalikan pada umur yang semula. Karena ada orang yang diberikan umur panjang oleh Allah. Kan umatmu Nabi Muhammad itu kan 60 sampai 70 ya. Tapi ada orang yang diberikan umur panjang melebihi itu. Ya, itu yang disebut dengan rudda ila ardalil umri, dikembalikan pada umur yang awal. Ketika di awal-awal umur kita banyak tidak mengetahui sesuatu atau banyak lupa waktu ketika kita kecil. Nah, ada orang yang diberi umur panjang oleh Allah, lalu dia pun sedikit diangkat atau dicabut oleh Allah kecerdasannya. Itulah yang disebut dengan pikun. Wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Ada orang yang memang dikasih umur panjang oleh Allah, lalu dikembalikan pada kondisi semula. Ya, makanya bagi kita semua yang umurnya di atas 50 tahun, sudahlah, akhiri yang namanya dendam, akhiri yang namanya kebencian. Kalau orang tua misalnya, kalau anak kecil itu marah atau dendam, nggak ada giginya, itu lucu kelihatannya. Tapi kalau ada orang tua, kakek-kakek marah-marah giginya ompong, itu bukan lucu lagi. Makanya kita-kita yang umurnya udah 50 tahun ke atas, ya bukan berarti yang 50 ke bawah itu boleh dendam dan boleh melakukan hal-hal yang negatif. Kita perbaiki hati kita, hilangkan rasa dendam, hilangkan kebencian, pandang segala sesuatu dengan husnudzon terlebih dahulu, agar seperti apa yang tadi saya katakan, saya bacakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah akan mengampuni dosa manusia yang di dalamnya tidak ada dendam dan tidak ada kemusyrikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mulailah bersihkan hati, tidak bergantung pada makhluk atau tidak bergantung pada amalan-amalan kita. Ya, makanya tadi di awal, syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lillah, mengerjakan ibadahnya bukan karena ingin Lailatul Qadar. Kalau ada orang ingin mengerjakan ibadah di 10 terakhir Ramadan, memperketat ibadahnya, memperbanyak ibadahnya karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dia sudah berarti sudah menghilangkan niatnya pada Allah. Karena Lailatul Qadar itu milik Allah, maka lakukan saja ibadah-ibadah di 10 terakhir Ramadan itu lillah, karena Allah. Urusan kita dapat Lailatul Qadar, urusan tidak dapat Lailatul Qadar, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, kita pun belum tentu bisa lagi ketemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan itkum minan nar. Kita perbaiki, kita jadikan itu sebuah kesempatan untuk memperbanyak ibadah di akhir Ramadan lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Jadi bersihkan hati dari niat-niat ibadah bukan karena
Allah. Karena kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah pertama dalam kitabnya Min Alamatil I'timadi Nuqsanur Raja Inda Wujudi Zalal, salah satu tanda bergantungnya seseorang pada amalnya adalah ketika dia melakukan kesalahan lalu dia merasa putus asa bahwa dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Begitu juga dengan orang-orang yang rajin ibadah lalu dia mengandalkan ibadahnya, bahwa ibadahnya inilah yang akan membawa dirinya ke surga, ibadah inilah yang akan menghindarkan dirinya dari api neraka. Sesungguhnya manusia masuk surga, terhindar dari neraka itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hari ini datang ke sini, tadi sholat berjamaah itu pun bukan karena kita, tapi karena Allah menakdirkan kita, menguatkan kita, memberangkatkan kita ke tempat ini. Bikana makana wa biyakunu mayakunu, itu keterangannya. Apa artinya? Hari ini, di sini, saat ini, ataupun nanti kita tiada, itu yang mengadakan dan yang meniadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. La maujuda illallah. Disinilah ketika kita sudah tahu bahwa segalanya Allah yang menentukan, Allah yang membuat kita bisa seperti ini, apa yang bisa kita sombongkan dari kehidupan ini? Tidak ada satupun. Orang kaya suatu saat nanti akan hilang kekayaannya, orang pintar pun sama, apalagi orang yang punya apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersihkan hati, jangan bersandar pada apapun. Termasuk kita bersandar pada istri, istri bersandar pada suami, atau bersandar pada anak. Karena banyak nih seorang orang tua nih yang tidak paham bahwa ketika dia punya anak lalu dia sekolahkan anak tersebut jauh-jauh dengan niat supaya anak tersebut nanti bisa ngebantu dirinya, ngebantu orang tuanya. Untuk apa? Untuk bisa berbakti dengan cara memberikan uang, dengan cara memberikan jaminan kesehatan dan lain sebagainya, menanggung biaya hidupnya. Nah, ini nggak boleh. Yang harus kita lakukan ketika kita memiliki seorang putra adalah lillahi ta'ala, mengurus titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya, ya Allah jadikanlah putra putriku anak-anak yang soleh, bukan anak-anak yang bisa mengembalikan uang pendidikan yang pernah aku berikan padanya, bukan anak-anak yang bisa memberikan padaku nanti uang jajan yang pernah aku berikan selama puluhan tahun, bukan begitu. Tapi minta anak-anak yang soleh. Siapa anak-anak yang soleh? Anak-anak yang bisa membawa orang tuanya hadir ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi bergantung pada anak kita. Tugas kita adalah hanya mendidik dan mengurus titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dua. Jadi duanya, yang pertama adalah hilangkan rasa dendam, yang kedua bersihkan hati. Baru yang dua bisa kita kerjakan. Dendam sudah hilang, hati sudah tidak lagi bergantung pada amal, hanya bergantung pada Allah. Maka karena bulan Ramadan adalah syahrus syam, syahrus syam adalah syahrul Quran, maka perbanyaklah baca Al-Quran di akhir Ramadan. Ini tanda-tanda orang yang akan mendapatkan Al-Qadar, memperketat bacaan Al-Qurannya. Akan tetapi bukan hanya sekedar tamat, dia perhatikan tajwidnya, dia perhatikan romurotalnya, dia perhatikan juga tahsinnya. Bukan bacanya bukan no, selesai, nggak begitu. Tapi benar-benar tamat, tapi benar-benar tartil. Nah, urusan tamat, nah itu urusan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan khatam itu urusan anugerah dari Allah ta'ala. Yang terpenting baca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin. Dan kalau bisa setiap kita setelah membaca Al-Quran minimal dari 1 atau 2 ayat kita buka tafsirnya, agar menjadi pedoman untuk hidup kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, pergunakanlah di akhir Ramadan ini, terutama di sepertiga malamnya, kalau bisa dari jam 11 kita, dari jam 11 kita lakukan yang namanya ibadah-ibadah, sholat apapun, dari mulai sholat tasbih, dari mulai sholat tobat, dari mulai sholat hajat, dari mulai sholat syukril wudu dan lain sebagainya. Kita pergunakan kalau bisa dari pertengahan malam sampai sebelum waktu sahur, karena disitulah waktu-waktu yang makbul yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu turunnya para malaikat.
Bahkan di sebuah hadis, bukan hanya di malam Ramadan, tapi di malam-malam biasa pun Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, di sepertiga malam. Turunnya Allah itu bukan turun kita kayak seperti turun dari tangga. Jadi ada tanda bahwa Allah itu memang turun ke alam dunia ini di setiap sepertiga malam, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di hari-hari biasa pun turun. Lalu bagaimana katanya dengan ada tanda-tanda Ramadan? Tanda-tanda Ramadan itu cuacanya begini, sejuk dan lain sebagainya. Nah, itu hanya pengalaman saja sebetulnya. Pengalaman para ahli, para spiritual, para salikun yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau seandainya Lailatul Qadar ditentukan oleh cuaca, orang-orang BMKG lah pemenangnya. Mereka lah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar karena mereka yang paling tahu kondisi cuacanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang bisa saya sampaikan. Yang pasti yang 2 terakhir itu bisa kita kerjakan dan diterima oleh Allah. Syaratnya yang 2 awal itu kita penuhi dulu. Dendamnya hilang, lalu bersihkan hati dari bergantung pada Allah. Sisanya lakukan ibadah-ibadah yang banyak, yang sunnahnya dari mulai pertengahan malam kalau bisa. Lalu baca Al-Quran, jangan ngejar tamatnya, akan tetapi tartilnya, tahsinnya, dan juga bacaan-bacaannya dikonfirmasi dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi pribadi saya dan para jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan di terakhir Ramadan ini ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di akhir Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita bisa memaksimalkan amaliyah untuk menjemput Lailatul Qadar dengan cara yang tadi disampaikan, yaitu membuang rasa dendam, bersihkan hati, tingkatkan intensitas kita bersama Al-Quran, dan tingkatkan juga sholat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.